Saya akan membacakan Alkitab dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Demikian surat Paulus kepada Timotius pasal kedua, 2 Timotius pasal ketiga ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, selamat malam. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu yang sudah lama tidak kelihatan ya. Udah pindah kemana Pak? Udah jauh ya ke Surya Utama ya? Jauh Bu. Pindahnya kemana Pak? Bintaro ujung. Bintaro ujung gitu ya. Ya syukurlah kalau malam ini Bapak bisa menyempatkan kembali ke sini. Saudara-saudara, saya khotbahnya ke saudara-saudara dan juga ke mereka ya. Nah, saudara-saudara, GKI Yesus hari ini kita rayakan usianya yang ke-30 tahun. 30 tahun kemarin kita iseng-iseng panitia ngomong 30 tahun masih muda ya. Saudara-saudara, kemarin kan lagi berhitung, wah parasit lagi cuti. Tadi mertuanya baru saja meninggal, berarti pendetanya tinggal 2 nih buat tanggal 30 ya. Saya iseng-iseng nyanyi SU sudah tua, pendeta tinggal 2 gitu. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan tahun ini Pak Rasid ada bersama kita, jadi masih 3 ya, bukan tinggal 2, dan Pak Adi masih bersama kita, cuma kebetulan malam ini nggak bisa bersama dengan kita. Nah saudara-saudara, lalu ada yang bilang 30 tahun kok masih muda dong ya, kok dibilang udah tua. Memang betul, 30 tahun tentu kalau manusia itu adalah usia yang masih muda, tetapi SU seharusnya juga jangan merasa muda dalam arti masih hijau, masih tidak berpengalaman. Karena 30 tahun perjalanan gereja artinya kita masih sudah berpengalaman. Tapi juga tentu belum tua dalam arti kita masih gereja yang masih segar, masih dinamis, masih terbuka pada hal-hal yang baru. Dan ini tema kita di bulan keluarga, harmonis dan dinamis. Saudara-saudara, ibarat mobil baru bisa dinamis ya, baru bisa berjalan, dinamis kan dinamika, berjalan, bergerak. Itu kalau semua anggota mesinnya lengkap ya. Kalau salah satu aja memilih untuk ngadat ya, entah bensinnya habis, entah akinya habis, entah ada yang kurang, saudara-saudara, maka mobil itu mungkin tidak akan bisa berjalan. Kalaupun dipaksakan berjalan, berjalannya hanya dekat. Oleh karena itu bicara soal dinamika gereja, kita perlu bicara soal keharmonisan. Nah saudara-saudara, dari tadi kita sudah melihat foto-foto kilas balik ya perjalanan GKI Surya Utama. Ngomong-ngomong tadi yang pas foto salam-salaman, saya sempat mikir juga, aduh ini foto muka orang-orangnya katanya mau di blur, tapi lupa di blur. Nanti jangan-jangan ada yang mikir, wah itu ini 4 orang ini maksudnya saya gitu ya. Saudara-saudara, bukan ya. Kita cuma cari foto orang salaman, dapetnya itu mestinya mukanya di blur biar nggak ketahuan. Tapi ini bukan berarti yang di foto itu lagi disindir, bukan ya saudara-saudara ya, jangan sampai ada yang salah paham. Nah saudara-saudara, kita sudah melihat kilas balik perjalanan gereja kita, dan tentu rasanya foto-foto itu bukan baru sekali ini kita lihat. Dan kalau masih belum puas melihat foto-foto jadul, itu di tembok udah dipasangin foto-foto jadul, di bawah dibuka album-album foto ya. Ini panitia juga bilang ini gereja 30 tahun kok kayak pesta kawin ya, ini kuenya kue pengantin ya,
pasang foto-foto. Tadinya malah mau pasang janur kuning, saudara-saudara. Tapi untungnya enggak, karena kita ini pesta ulang tahun, bukan pesta kawin. Nah, saudara-saudara, bicara soal harmonis dan dinamis, bicara soal harmonis dulu, itu tergantung siapa. Gereja bisa harmonis tergantung siapa? Tergantung siapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Bingung, orang belum disiapin jawabannya ya. Saudara-saudara, orang suka bilang ya kalau harmonis itu tergantung pimpinannya dong, tergantung pendetanya, tergantung majelis jemaatnya mau merangkul umat apa enggak. Kalau cuek ya gimana mau harmonis? Ya, kalau pendetanya nggak banyak senyum gimana mau harmonis? Nah, saudara-saudara, tetapi tadi ada yang nyeletuk di paduan suara sebelah sini katanya enggak, anggotanya ya. Gereja menjadi harmonis, gereja Tuhan, tubuh Kristus menjadi harmonis tergantung dari kita semua. Pengajaran penting, betul. Khotbah itu juga penting. Tapi lebih penting lagi kalau kita sama-sama melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi teladan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kalau khotbah suka ada ilustrasi ya, betul ya, yang namanya khotbah biasanya ada ilustrasi. Kenapa perlu ada ilustrasi, Bapak Ibu? Ya lucu. Biar lucu. Biar gak bosan. Biar gak lupa. Biar gak lupa ya. Biar dimengerti. Nah, jawabannya benar semua sih. Tapi sebetulnya tentu ilustrasi khotbah maksudnya bukan untuk melucu, bukan supaya nggak bosan karena khotbah bukan hiburan. Ya benar supaya nggak lupa ya Pak ya, karena kadang-kadang orang bisa ingat sesuatu dari ilustrasinya. Tapi sebetulnya supaya firman Tuhan itu bisa kita mengerti. Nah, saudara-saudara, bicara soal ilustrasi sebetulnya kan contoh. Kata lain dari contoh adalah teladan. Ketika firman itu dikhotbahkan saja tanpa ada contoh, tanpa ada ilustrasi, orang biasanya bilang khotbahnya bosan ya, kering, nggak ada contohnya, susah dimengerti. Nah, tapi kalau dikasih ilustrasi, kadang-kadang memang ada ilustrasinya, tapi syukur-syukur pesannya juga diingat. Demikian juga kalau kita bicara soal iman Kristen, kalau kita cuma ngomong doang, teori doang, tanpa contoh, tanpa keteladanan, maka itu akan sulit untuk diingat dan dimengerti oleh orang lain. Nah, pertanyaannya lagi, tugas siapa untuk memberi teladan? Saudara-saudara, saya katakan adalah tugas setiap kita untuk saling menjadi teladan. Saudara-saudara, ada orang yang biasanya nggak mau menjadi teladan. Biasanya kemudian dia akan katakan, saya nggak mau jadi teladan. Makanya saya nggak mau jadi guru sekolah minggu, nanti harus jadi teladan. Saya nggak mau aktif di gereja, nanti dibilangnya orang aktif di gereja kok kelakuannya kayak gitu ya. Saya nggak mau apalagi jadi penatua, apalagi pendeta gitu ya. Jangan sampai deh gitu ya. Susah banget hidupnya. Diamat-amati, serba salah, begini salah, begitu salah, pakai baju begini salah, begitu salah, dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan satu hal, mau atau tidak mau, kita niat atau nggak niat, maka hidup kita akan selalu dilihat orang dan menjadi teladan atau batu sandungan. Saudara-saudara, kalau Anda tidak mau pelayanan, tapi Anda orang Kristen, lalu kalau hidup Anda ngaco, maka tetangga-tetangga sebelah rumah, orang-orang di kantor bisa ngomong gini kan, orang Kristen kayak gitu ya hidupnya ya, katanya agamanya sih Kristen tapi kelakuannya kayak gitu tuh. Lalu kalau saudara katakan, ya udahlah saya nggak mau beragama, saya nggak mau jadi orang Kristen, biarin aja saya mau jadi ateis. Saudara-saudara, orang juga akan bisa ngomong, oh kelakuannya kayak gitu tuh ateis tuh, pantesan nggak percaya Tuhan sih, makanya kelakuannya kayak begitu. Saudara-saudara, poin saya adalah mau mengatakan, Anda mau atau tidak mau, niat atau tidak, berambisi atau tidak, Anda akan menjadi teladan bagi orang-orang tertentu, atau Anda akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang tertentu. Ya, skalanya mungkin berbeda. Kalau presiden jatuh atau bagus, mungkin bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Beda antara presiden sama ketua RT. Tapi apapun posisi Anda, apapun status Anda, apapun pelayanan yang kita lakukan, saudara-saudara, kita tengah diteladani orang atau kita tengah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita ketika kita hidup bersama sebagai gereja yang mengupayakan keharmonisan, maka
kiranya kita menjaga sikap kita. Saudara-saudara, orang cuma seringkali menunjuk pimpinan ya, pendeta nggak menjadi teladan sih, pendeta kelakuannya jadi batu sandungan sih. Tapi saudara-saudara, ada loh pendeta yang berhenti jadi pendeta karena kelakuan jemaatnya. Ini beneran ya. Dia kapok jadi pendeta karena ya ampun, orang Kristen itu sadis-sadis, kejam-kejam ya. Bukannya jadi gembala kawanan domba lah, jadi gembala kawanan serigala, saudara-saudara. Ada. Jadi artinya, sebaliknya, ada juga orang-orang, saya melihat orang-orang di gereja yang dalam imannya, dalam kesungguhan dia beriman dan melayani, itu menjadi teladan bagi para pendeta, menjadi inspirasi. Hebatnya bapak itu, hebatnya ibu itu, hebatnya si oma ya. Dalam segala keterbatasannya, pelayanannya luar biasa. Doanya sungguh-sungguh, imannya teguh dan berakar. Buat kehidupannya, perbuatannya, kasihnya, kemurahan hatinya, pengampunannya luar biasa. Jadi yang namanya keteladanan itu atau batu sandungan gak pernah satu arah. Satu orang diteladani rame-rame, yang lainnya cuma meniru. Kita semua saling memberi contoh. Adakah Kristus hidup di dalam hidup kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita? Nah saudara-saudara, oleh karena itu kita nggak perlu takut untuk melayani seperti tadi ya, katanya ya repot lah melayani, takut malah jadinya ntar ribut dan sebagainya, juga dituntut banyak. Sekarang tidak perlu takut, karena kita mau atau tidak mau sebetulnya kepada kita orang melihat, orang mencontoh, orang juga menuntut. Bahkan sekalipun kita sebagai manusia memilih untuk tinggal di hutan, nggak mau bergaul sama siapapun di zaman sekarang dengan liputan media internet yang luar biasa, orang yang masuk hutan pun akan terkenal dan itu bisa menjadi teladan. Saya pernah membaca dokumenter tentang orang yang seorang miliuner yang bosan sama duitnya, lalu dia memilih untuk pergi ke hutan, tinggal di sana, bangun rumah, pohon dan sebagainya. Mau mengatakan dia udah milih masuk hutan aja masih diikutin sama kamera, dibikin dokumenter dan jadi teladan bagi orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan harus menyadari bahwa hidup kita bersama, baik pribadi maupun sebagai gereja, itu Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan melalui teladan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, 30 tahun GKI Surya Utama tidak akan terjadi kalau kita semua tidak sama-sama di bawah pimpinan Tuhan menjaga keharmonisan kita. Dan moga-moga masih puluhan tahun ke depan GKI Surya Utama bisa berdiri, bisa menjadi berkat bagi yang lain, bisa menjadi saksi Kristus karena setiap kita mau menjadi teladan iman bagi sesama kita. Tidak hanya menuntut, tetapi mau merendahkan hati, mau hidup dalam iman. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita bicara soal anak-anak yang regenerasi gereja, kita mau bicara soal anak-anak sekolah minggu yang malam ini juga ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, ketika sekolah minggu masuk ke gedung ini, maka kita juga dapat tanggung jawab lebih. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu dibilang adik-adik, kalau sekolah minggu jangan telat ya datangnya ya. Lalu mereka lihat si om tantenya masih naik tangga jam 9:15 gitu ya. Lalu mereka bilang, itu om tantenya ke gerejanya telat gitu, itu disuruh datang pagian. Mungkin itu jadi tidak baik. Sesuatu itu hal kecil. Atau adik-adik jangan buang sampah sembarangan ya, hemat air. Lalu om tantenya nggak hemat air, nggak buang sampahnya juga sembarangan. Ketika kita memiliki generasi yang lebih muda, maka tugas kita yang lebih tua, yang lebih dewasa untuk memberi teladan yang baik. Sebaliknya yang muda pun juga jangan merasa cuma menuntut minta teladan, tetapi hormatilah, hargai dan sayangi orang-orang yang lebih tua, karena tanpa mereka kita nggak akan ada seperti sekarang. Nah saudara-saudara, 30 tahun GKI Surya Utama, kita mau terus hidup bersama, diperbarui dan memperbarui, dan kita mau hidup dalam keharmonisan hati, ya. Kita mau hidup dalam keharmonisan pergaulan supaya kita bisa terus bergerak dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa.